Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi Tanah Datar menangkap 2 pelaku pembunuhan gadis remaja yang mayatnya dibungkus dalam karung. Aksi kekerasan terjadi di depan istri dan anak korban, pelaku diperiksa polisi Pariaman. Tingkatkan ekonomi masyarakat. Kelompok wanita tani memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Pengejaran terhadap pelaku pembunuhan CNS, remaja putri yang berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 9 Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar, akhirnya membuahkan hasil. Pelaku pertama berhasil ditangkap anggota Polres Tanah Datar, yakni Bima Dwi Putra, yang berusia 28 tahun. Pelaku diringkus di kawasan Puncak Pato, Kecamatan Sungayang, Tanah Datar pada Minggu siang. Polisi berhasil mengidentifikasi mereka berdua setelah video pelaku dan korban melintas dengan sepeda motor yang terekam kamera pengawas milik warga dipelajari polisi dengan saksama. Dari rekaman itu, polisi mengetahui plat nomor sepeda motor sekaligus mengetahui pemiliknya. Video itu sendiri beredar luas di media sosial. Sedangkan pelaku kedua bernama Noval Julianto dan berusia 26 tahun. Berhasil ditangkap Senin malam di kota Langsa, Nanggro, Aceh Darussalam. Untuk motif pembunuhan, polisi masih menunggu keterangan dari Noval Julianto yang merupakan pelaku utama kasus ini. Yang kita tangkap ini ada pelaku utama. Menurut keterangan dari Polres Tanah Datar, sudah berhasil mengidentikan sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap 1 orang dan diketahui ternyata yang 1 orang ini adalah bekerja sama dengan 1 orang lagi. Ternyata dia melakukan perbuatan pembunuhan ini berdua dan alhamdulillah hasil koordinasi kami dengan pihak kepolisian di Aceh berhasil mengamankan orang tersebut, orang yang kita cari tersebut. Sehingga Bima Dwi Putra telah ditahan polisi di sel Mapolres Tanah Datar. Sedangkan Noval Julianto masih dalam perjalanan menuju Batu Sangkar dari Aceh. Sebelumnya, korban dibunuh pelaku dan jasadnya dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih, lalu dibuang di pinggir jalan Ladang Koto, Nagari Sungai Tarap, Tanah Datar. Pada leher korban ditemukan bekas cekikan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Oke ya? Kurang dan buangan kita doang. Undi. Nih, iya mah. Sempat tertunda pelaksanaannya karena berbagai hal, program makan bergizi gratis akhirnya dimulai di Bukit Tinggi. Untuk tahap awal, sebanyak 3.000 lebih pelajar dari berbagai sekolah mendapatkan layanan MBG. Pembukaan program tersebut dipusatkan di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Untuk tahap pertama, MBG diberikan kepada pelajar dari 6 sekolah. Terdiri dari 4 sekolah tingkat SMP, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 8. Dan 2 sekolah dasar, yaitu SD Negeri 05 dan SD Negeri 08 Bukit Tinggi. Menu yang disajikan hari pertama MBG disukai pelajar, karena makanan yang diberikan berupa ayam goreng, tahu, sayur, dan buah dinilai enak dan lahap dimakan pelajar. Enak ya. Dari segi makanan ini cukup banyak, Pak. Gimana rasanya, enak Pak? Enak Pak, makanya banyak juga Pak. Cukup mengenyangkan Pak. Kira-kira ini cukup nggak untuk apa biasanya? Lebih dari porsi biasanya itu gimana? Cukup ya. Ketua Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Guguk Panjang menerangkan bahwa program MBG sempat ditunda karena belum siapnya sarana dan prasarana. Salah satunya standar dapur dan bangunan yang tidak memenuhi syarat.
Saat ini kan masih di hari pertama gitu. Kami masih mencari flow gitu. Jadi kekurangan masih kami evaluasi. Gitu. Tapi untuk sampai saat ini masih belum ada hal-hal yang menonjol lah. Masalah kendalanya. Itu ada beberapa dari operasional dapur yang belum siap. Itu seperti apa? Seperti bangunan, standar dapur dari Dinas Kesehatan belum memenuhi standar itu. Tidak. Kita tetap sama langsung hari ini ke semua sekolah. Jadi untuk kita launching itu dilaksanakan di SMP 2. Jadi sambil jalan semuanya. Ya, jadi di SD sudah dibagikan, di SMP 1, SMP 6, dan SMP 8 juga sudah dibagikan. Kesiapan dapurnya kenapa? Alhamdulillah, kalau kemarin kami lihat sore siap untuk pelaksanaan kegiatan ini dari hari ini ke depan. Tentu akan terputus nanti sampai hari Kamis ya, karena akan ada puasa Ramadan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menargetkan 27.000 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA se-Bukit Tinggi mendapatkan program MBG ini. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Lahan pertanian masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Merapi pada Mei lalu mulai dinormalisasi dan dibersihkan. Material yang harus dienyahkan saat normalisasi area persawahan mempunyai kedalaman yang bervariasi, mulai 70 cm hingga 1 meter. Pengerjaan dilakukan di 6 titik, di Nagari Bukit Batabuah, Batu Taba, Sungai Jariang, Ampek Koto, Banu Hampu, dan Sungai Puar. Tidak hanya di Agam, normalisasi serupa juga dilakukan di tanah datar dengan luas 300 hektar yang tersebar di beberapa titik. Kegiatan normalisasi ini dilakukan oleh tentara dan dibantu warga setempat dengan menggunakan sejumlah alat berat. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sebesar-besarnya pada pemerintah, karena ini sangat membantu masyarakat yang mulai dari dampak kalau hari itu sangat berganggu kepada ekonomi masyarakat karena tidak bisa ke sawah lagi. Yang punya saya satu ini. Nah, yang punya yang di atas ini. Berapa luasnya? 60 kali 23,5. Proses normalisasi di daerah Bukit Batabuah Agam ini direncanakan tuntas dalam waktu 50 hari kerja. Jika menilik daerah lain yang terkena bencana di Indonesia, Sumatera Barat termasuk yang sangat lamban menangani dampak bencana. Sawah dan ladang yang terdampak banjir lahar dingin Merapi pada Mei lalu baru dikerjakan agar bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Beginilah karya perajin sulaman Kapalo Same di Desa Padang Biria-Biria, Kecamatan Pariaman Utara. Keindahan dan nilai seni yang tinggi terlihat jelas karena dikerjakan secara manual dengan menggunakan tangan. Sulaman Kapalo Same merupakan salah satu jenis sulaman yang ada di ranah Minang. Dinamakan Kapalo Same karena tekstur sulamannya menyerupai kepala jarum pentul. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna ini dinamai peniti, yang dalam bahasa Minang disebut same. Tekstur sulaman seperti kepala peniti ini digabungkan dalam sebuah pola yang menghasilkan corak yang beraneka ragam. Sebagian besar corak sulaman Kapalo Same ini adalah bunga dan daun. Perajin mengombinasikan sulamannya dengan benang emas dan benang sulam yang disulam pada kain katun, sutra, dan satin. Untuk satu setel kain sulaman ini, perajin menghabiskan waktu hingga 3 bulan. Sebab perajin menyulamnya tanpa bantuan mesin, yakni dengan tangan, jarum, dan benang. Karena pengerjaan yang lama, maka harganya juga terbilang mahal, yakni sekitar 1,5 juta rupiah untuk satu setel. Harganya bisa 3 kali lipat jika disulam di kain sutra dan mempunyai corak yang rumit dan meriah. Sulaman Kapalo Same ini tidak hanya diminati di kalangan tertentu saja, tapi juga dikenal di luar negeri.
Bahkan beberapa peminat datang langsung untuk mengetahui bagaimana proses pembuatannya. Bagi kaum ibu, kerajinan ini bisa membantu keuangan keluarga karena pengerjaannya dikerjakan di waktu senggang saja. Bisa untuk membantu keluarga, bantu untuk anak-anak sekolah. Biaya itulah rumah tangga. Kalau bantu-bantu, kalau dihitung per hari mungkin tidak bisa dihitung ya Pak ya. Cuman kalau siap ada dapat uang sedikit, misalnya 500.000 bisa untuk bantu keperluan anak sekolah. Gitu, sama ibarat menabung Pak. Untuk mempertahankan seni sulaman khas Pariaman ini, berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat kaum muda dengan diberikan pengetahuan sulaman dan kreasi sesuai selera kekinian. Kita adakan suatu dipanggil pemudi-pemudi itu, bahkan ada pemuda untuk menyulam. Jadi saya kasih dia motivasi dan inovasi bagaimana dia bisa mencintai budaya-budaya yang telah lama hilang supaya bangkit kembali. Jadi kita biasakan dia pakai baju kayak motif-motif dulu kan agak rame, sekarang kita kasih yang sedikit-sedikit, yang casual. Kerajinan tradisional namun bernilai tinggi yang bisa menopang ekonomi keluarga ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah dengan cara melakukan pembinaan agar tetap eksis. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lain nampak grogi.